Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Ada seseorang yang saat ini sedang menahan keinginan dia dengan mempertimbangkan konsekuensi kedepannya dari tindakan dia. Takutnya tindakan ini justru malah mungkin akan menyakiti kamu, atau akan merugikan kamu, atau akan membuat kamu kesal gitu ya. Jadi ada seseorang yang saat ini sedang menahan banget untuk bertindak gitu ya. Bukan dia tidak mau bertindak, tapi dia wanti-wanti banget gitu ya. Jangan sampai ketika dia nanti bertindak tentang sesuatu atau kepada kamu gitu ya, justru malah nanti kamu marah, atau kamu kesal, atau kamu justru malah menolak dia, atau kamu gimana. Seperti itu ya. Karena di sini aku lihat menurutnya memang dia ini harus berani dulu untuk mengemukakan keinginan dan kebutuhan dia. Jadi kalau aku lihat saat ini tuh dia lagi nggak berani gitu untuk mengatakan apa sih yang sebenarnya dia mau dari kamu, atau dia itu pengen apa dari kamu tuh dia nggak berani ngomong gitu ya. Terus itu juga kenapa dia nggak berani ngomong ke kamu itu karena di sini ada perbedaan mungkin di antara kalian. Jadi kalau aku lihat di sini karena perbedaan yang mungkin ya namanya perbedaan ya, ada kesenjangan di sini. Jadi dia kayak bingung ya, antara harus percaya diri, tapi aku lihat justru malah ini justru malah menjuru ke egois. Jadi dia juga harus membedakan antara percaya diri dengan egois. Bisa jadi dia beranggapan bahwa kalau misalkan dalam keadaan atau situasi sekarang yang kamu alami bersama orang tersebut itu lagi, misalkan lagi gak enak ya, lagi gak baik-baik saja. Kalau misalkan dia datang, dia takut nanti dia justru malah egois sama kamu, ya. Tapi kalaupun dia mau datang, aku lihat di sini memang dia belum percaya diri untuk datang. Nah, misalkan contohnya gini. Misalkan kamu sudah menjalin hubungan dengan seseorang udah bertahun-tahun, tapi si dia ini sampai saat ini, ya misalkan pacaran ya, sampai saat ini dia belum bisa memberikan kamu pernikahan, atau belum berani berkomitmen sama kamu. Sehingga kamu merasa sudah bertahun-tahun tapi kok dia nggak memberikan kejelasan, nggak memberikan pernikahan. Kenapa? Oh ternyata dia mungkin belum siap untuk berkomitmen, belum siap untuk menjalin sebuah rumah tangga atau bla 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 bla. Sehingga mungkin kamu kayak oke, kalau misalkan sudah bertahun-tahun kayak ngabisin waktu aja capek gitu ya, dan tidak ada untungnya pacaran terus-terusan gitu ya. Akhirnya kamu mungkin berpisah kah, atau marah kah, atau menghindari dia kah, ya, atau mutus hubungan kah, ya terserah deh apa bentuknya. Pokoknya di sini intinya kamu sudah kayak nggak terlalu respect, atau ya bodo amat deh, udah terserah lu mau ngapain juga bodo amat gitu ya. Nah di sini dia masih takut kalau misalkan kamu kehilangan kamu atau pergi dari dia gitu ya, kamu pergi dari dia. Jadi pengen sebenarnya datang tapi nggak percaya diri karena yang kamu harapkan dari dia, dari hubungan ini adalah pernikahan. Contohnya seperti itu. Tapi dia kan belum berani untuk berkomitmen atau menikah seperti itu. Tapi kalaupun dia paksakan, kamu jangan pergi dari dia, otomatis egois dong gitu. Udah dijalani nih hubungan bertahun-tahun tapi dia tidak ada pernikahan, ya ngapain pacaran bertahun-tahun tapi nggak ada pernikahan gitu loh ya. Contohnya seperti itu aja. Atau apa deh cerita kamu dengan dia. Yang pasti di sini karena dia tidak percaya diri akibat tidak bisa memberikan apa yang kamu mau atau apa yang kamu harapkan
dari dia, makanya di sini dia masih menunda tindakan atau action yang mau dia lakukan ke kamu, gitu ya. Dia takut juga kalau misalkan dia ucuk-ucuk dateng, ya dia terlalu egois, ya, sehingga takutnya nanti kamu makin marah sama dia, makin terluka sama dia, seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat mungkin selama ini dia terlalu memaksakan keinginan dia, pendapat dia terhadap kamu, sehingga mungkin selama ini ya kamu udah kesel, jengkel juga sebenarnya ya sama dia. Jadi nggak kali ini doang seperti ini ya kamu kesal atau jengkel sama dia, karena dulu-dulu juga seperti ini, ada situasi yang mungkin 11-12 sama kayak gini gitu ya. Jadi ya kalau aku lihat di sini kamu berdiri dengan seseorang yang semena-mena ya, suka-suka hati dia gitu, tidak pernah memperhatikan kamu, tidak pernah menghargai perasaan kamu, seperti itu. Itu juga orangnya agresif ya. Jadi dia beranggapan sifat agresifnya itu adalah kepribadian yang membuat orang-orang di luar sana itu kayak tertarik sama dia. Ya, dia merasa bahwa itu kayak sesuatu yang keren gitu menurut dia. Tapi menurutmu keagresifan dia yang seperti itu membuat kamu kayak apa ya, ngeselin gitu loh. Ya, karena mungkin keagresifannya dia itu tidak terkendali. Misalkan dia agresif terhadap sesuatu hal, misalkan agresif terhadap wanita lain atau pria lain atau pekerjaannya atau hal lainnya gitu, yang lebih dia prioritaskan dibandingkan kamu. Ya namanya kalau misalnya pasangan, kalau memang kamulah tujuannya, otomatis dia hanya agresifnya terhadap kamu, tapi mungkin ini agresifnya itu terhadap yang lain, karena di sini menurut dia sifat agresifnya ini ingin dianggap orang lain itu menarik, ya, dianggap orang lain itu menarik gitu ya. Sedangkan kamu menganggap agresifnya dia ini terlalu berlebihan, sehingga kamu muak, mungkin kamu kesel, kamu jijik, kamu gitulah pokoknya ya, nggak asik orangnya gitu. Intinya akhirnya menyakiti. Jadi dia sadar sikap dia yang selama ini seperti itu terhadap kamu, akhirnya dia sadar bahwa dia selama ini menyakiti kamu, orang yang sebenarnya dia cintai ya. Dan ternyata kamulah sosok yang dia harapkan, bahkan lebih dari yang dia harapkan gitu ya. Dia punya kriteria pasangan begini, ternyata sebenarnya ada di kamu, bahkan lebih gitu. Misalkan dia pengen punya pasangan yang mandiri, punya pasangan yang berpenghasilan gitu, contoh seperti itu. Ternyata kamu bukan hanya mandiri, bukan hanya berpenghasilan, bahkan kamu bisa menghidupi dia, contohnya ya, atau kamu bisa bisa mencukupi segala sesuatunya tanpa harus meminta kepada dia gitu ya. Ya jadi intinya di sini, setelah kamu sudah bersikap seperti ini, dingin, cuek, atau kalian sudah berpisah gitu ya, dia baru menyadari ternyata dia menyakiti kamu, orang yang dia cintai, lebih dari apa yang dia harapkan gitu loh. Ternyata kamu itu lebih dari apa yang dia harapkan gitu ya, lebih, ingat, lebih. Nah, kalau aku lihat kemarin, ya mungkin saat masih bersama kamu, dia ini sebenarnya masih menunda-nunda untuk memilih hubungan dengan kamu atau yang lainnya, karena memang ada keraguan diri. Dia masih perlu memutuskan apakah hubungan ini memang harus dilanjutkan atau dihentikan. Karena mungkin dia mendengar rumor-rumor tentang kamu yang tidak menyenangkan, sehingga dia mungkin harus berhati-hati sekali dalam mengambil penilaian atau memahami kamu atau melihat kamu gitu ya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini nampaknya dia selama ini juga sering sekali menunda-nunda untuk menghubungi kamu. Jadi makanya hubungan kamu sama dia itu kurang ada komunikasi, karena dia kayak menunda-nunda. Seharusnya kalau misalkan pasangan, misalkan kalian pacaran deh kemarin gitu ya, seharusnya kan paling nggak dikasih kabar deh kayak sehari sekali gitu ya, mau itu berangkat kerja, pulang kerja, atau lagi gabut atau lagi capek atau apa, paling nggak kabarin kayak hanya sekedar itu doang gitu ya. Itu nggak ada kabar sama sekali. Dia jungkir balik, dia pontang-panting, dia terpelanting apa gimana, kamu nggak tahu gitu, karena dia tidak mengabari gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena dia menunda-nunda untuk menghubungi kamu selama ini. Nah, akhirnya apa? Aku lihat sekarang dia mau menghubungi kamu, malu, dia malu, sungkan, ya.
Padahal di sini dia sadar bahwa kamulah orang yang dia sukai, orang yang dia cintai gitu loh. Dan saat masih bersama kamu, ketika dia berkelakuan seperti itu, sebenarnya dia udah tahu bahwa hubungan ini tuh udah nggak sehat, bahwa hubungan ini tuh sudah menyakitkan, bahwa hubungan ini sebenarnya memang harus diakhiri gitu ya, nggak usah lagi dipertahankan. Tapi si dia malah menunda-nunda untuk mengakhiri. Jadi misalkan kamu udah ngomong, udah deh kita berakhir aja, tapi dia nggak mau. Mungkin ya dia tetap aja menghantui kamu, tetap aja datang lagi gitu ya. Intinya kayak mencegah kamu untuk pergi. Atau dia melakukan taktik apa deh agar kamu tidak pergi. Atau dia bilang nggak mau berakhir hubungannya dengan kamu. Atau gimana deh strategi dia. Intinya dia menunda-nunda untuk mengakhiri hubungan di antara kalian. Kenapa seperti itu? Karena dia di masa itu, dia tuh khawatir. Dia takut kalau misalkan dia menerima ya di masa itu menerima untuk mengakhiri hubungan dengan kamu, takutnya dia menyesal atau menderita, dia takutnya penuh dengan kekhawatiran gitu loh ya. Takut nanti dia nggak bisa move on, takut dia nanti nggak menemukan sosok yang seperti kamu, takut nanti kamu ada yang lain, takut kamu lebih bahagia tanpa dia, bla 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 bla. Sehingga dia beranggapan di masa itu dia bisa gitu loh menutup celah atau menutup rasa sakit atau menutup kekurangan-kekurangan di hubungan kalian dengan cara apa ya, entah mungkin dia lebih bersikap romantis, entah dia lebih ramah, entah dia sering berkomunikasi akhirnya sama kamu atau gimana. Pokoknya intinya dia mencoba gitu, tapi ya tetap nggak bisa karena mungkin itu nggak cuma sekali dua kali loh dilakukan sama dia, bahkan mungkin ya itu sepanjang kalian menjalani hubungan yang bertahun-tahun itu dia selalu berkelakuan seperti itu, dan bahkan mungkin ya berulang kali terjadi gitu loh. Sehingga ya sebenarnya kamu juga sudah menyadari bahwa hubungan ini sudah harusnya berpisah gitu ya, dan percuma gitu tetap berpegang teguh pada hubungan yang rusak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia mungkin selama ini selalu menahan kamu untuk pergi, bahkan ketika sekarang pun kalian sudah berpisah pun ya dia sebenarnya nggak ikhlas, nggak rela gitu untuk berpisah dengan kamu gitu ya. Kalau udah the tower reverse tuh memang hubungan ini harus benar-benar berubah ya, berubah. Jadi kalau aku lihat di sini memang untuk saat ini kayak nggak bisa deh untuk kembali ya, hubungan ini memang harus berubah. Tuh, bahkan nih udah ada the tower reverse ditambah death reverse, berarti kan memang hubungan itu seharusnya berubah, tapi si dianya yang tidak mau bahwa hubungan ini berubah. Yang tadinya kamu tuh bucin-bucin, yang tadinya ngejar-ngejar dia, tiba-tiba kamu berubah jadi dingin, cuek, hubungan berakhir, kamu tidak mau lagi mengejar-ngejar dia tidak mau itu gitu loh. Aku lihat di sini ya, karena ternyata dia merasa selama ini tuh bergantung sama kamu, entah dalam hal apapun, mungkin materi, mungkin kasih sayang, mungkin perhatiannya, mungkin apapun ya. Ini aku lihat ada dia merasa bahwa dia itu bergantung sama kamu. Terus itu juga ditambah dia ini mungkin takut sendiri, dia ini takut, orangnya tipenya takut nggak punya pasangan, takut nggak ada orang yang memperhatikan dia. Mungkin dia memang punya keluarga, tapi mungkin ya karena dia sudah dewasa, dianggap keluarganya ya dia mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga ya mungkin nggak terlalu mendapatkan perhatian banget gitu loh dari keluarga. Kita paham ya, seorang orang dewasa itu kalau udah dewasa itu ya udah dianggap bisalah memenuhi kebutuhan sendiri. Nah mungkin dia bukan tipe orang yang seperti itu ya mungkin dia bisa memenuhi kebutuhan, tapi itu dengan karena ya keadaan gitu. Nah dia pengen loh ada yang ketika dia lelah dari bekerja, ada yang pupuk dia, ada yang memperhatikan dia, ada yang masakin dia, ada yang memenuhi kebutuhan dia. Nah ketika dengan kamu sekarang sudah berpisah, udah nggak ada lagi yang pupuk dia, nggak ada lagi yang masakin dia, perhatiin dia, nyayangin dia, tanya kabar dia gitu loh, paham ya? Nah jadi seperti itu, dia takut sendirian, sedangkan kamu memberikan itu semua selama ini sama dia. Makanya menurut dia kamu itu lebih dari apa yang diharapkan. Dia punya standar dalam memiliki pasangan, tapi ternyata kamu lebih dari standar yang dia harapkan dari pasangan gitu loh ya. Makanya di sini dia takut. Dan aku lihat mungkin sampai sekarang walaupun di sini
hubungan kalian sudah berakhir ya, dia masih berpegang teguh loh bahwa dia masih sayang sama kamu, masih menginginkan kamu. Dan aku lihat ya, ternyata selama ini dia tidak bertanggung jawab ya dalam menjalani hubungan percintaan kamu ini ya. Mungkin di sini lebih banyak kamu yang effort, dia lebih banyak menikmati kehidupan dia sendiri, dia suka-suka hati lah intinya seperti itu ya. Kamu yang melakukan ini itu, tapi dianya semena-mena gitu ya. Terus itu aku lihat mungkin hubungan ini sudah berakhir begitu lama dan mungkin kamu juga sudah move on, sudah fokus dengan kehidupanmu sendiri. Dia juga mungkin sempat ketika berpisah juga mungkin menjalin hubungan dengan yang lain. Ya, pokoknya menjalani kehidupan lah ya, kehidupan masing-masing. Tapi ternyata aku lihat akhir-akhir ini dia itu kayak semakin hari semakin kok keinget kamu lagi. Muncul kembali bayang-bayang kamu di pikiran dia dan di hati dia. Jadi perasaan cintanya kembali menyala seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini nampaknya dia yang harus memang melakukan perubahan secara signifikan dalam kehidupan percintaan seperti itu. Ya, jadi apapun sikap toksiknya harus dirubah gitu. Yang tadinya mungkin sering selingkuh, flirting di luar sana, ganjen atau apalah sebutannya, nah itu harus dihilangkan. Gitu. Terus apa? Yang cuek, yang semena-mena, suka-suka hati, tidak peduli sama pasangan itu harus dirubah gitu. Jadi kalau aku lihat saat ini memang di antara kamu dengan dia sudah ada pergesekan ya dan perselisihan ya mungkin karena disebabkan oleh ketidakstabilan di hubungan ini. Ditambah lagi aku lihat di sini mungkin kenapa kalian ya sudah bermusuhan seperti ini ya karena selama ini dia lebih memperdulikan tentang hal lain dibandingkan kamu ya, bahkan kamu selalu merasa cintamu tak berbalas oleh dia karena kamu yang selalu banyak berjuang di hubungan ini, ditambah lagi kamu merasa seperti sudah selama ini tidak dihormati oleh dia, ditambah lagi sering banget ada perselisihan pertengkaran di hubungan kalian ya, dan mungkin ketika kalian mencoba untuk memperbaiki masalah atau menyelesaikan masalah ya justru malah tidak mau saling mendengarkan satu sama lain alasan-alasan atau solusi-solusi itu ya. Nah jadi aku lihat di sini antara kamu dengan dia menunjukkan sekali bahwa keadaan sekarang itu secara terang-terangan atau secara terbuka kayak musuhan gitu satu sama lain ya, kayak kelihatan banget kamu kayak benci dia atau dia benci kamu atau gimana gitu ya, secara terbuka ya terang-terangan kayak bermusuhan satu sama lain gitu. Oke, Six of Swords. Aku lihat setelah masa-masa sulit ini terjadi di hubungan kalian akan ada penyembuhan, akan ada stabilitas kembali, akan ada komunikasi terbuka kembali yang muncul dari dia. Dia akan datang lagi. Dan aku lihat di sini mungkin dia akan menyembuhkan hubungan kalian. Ya, karena di sini setelah berpisah dengan kamu dia patah hati loh sama kamu ya. Tapi setelah kalian pulih dari rasa sakit yang di masa lalu ya, baik itu bersama dia ataupun bersama atau dari yang lain-lainnya gitu ya. Dia pun begitu, dia juga harus pulih dari masa lalunya gitu ya. Terus itu aku lihat di sini nampaknya setelah berpisah dengan kamu banyak hal-hal yang tidak berhasil yang dia rasakan dalam hidupnya. Walaupun di sini dia sudah bekerja keras, tapi banyak hal-hal yang tidak berhasil. Bahkan dalam hubungan pun begitu. Setelah berpisah dengan kamu, dia menjalani hubungan dengan ada beberapa ya dengan orang lain, tapi tidak berhasil gitu. Dan akhirnya ya, sekarang tuh dia kayak sering banget berpikiran negatif atau bahkan berpegang teguh pada hal-hal negatif gitu loh. Jadi kan ada sih biasanya orang-orang yang habis putus dari pasangannya tuh yang tadinya misalkan taat agama gitu ya, tiba-tiba liar, bebas gitu ya, tidak lagi tahu aturan agama seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi dia mungkin seperti itu. Jadi berpegang teguh pada hal-hal negatif. Oke, kita lihat deh rahasia isi hati dia saat ini seperti apa.
Dia terbalik lagi itu ekspresi. Oh, depan maskulin. Dia maskulin ya. Nah, kalau maskulin ini biasanya dia tuh orang yang nggak mau kalah ya, punya jiwa kepemimpinan, ingin selalu terlihat kuat, keren. Nah, seperti itu. Dia punya sosok seperti seperti apa sih kalau laki-laki maco? Nah, seperti itulah jiwa maskulin ya. Oke, kalau aku lihat isi hatinya adalah saat ini sebenarnya dia itu pengen berkeluarga, tapi dia pengen berkeluarga itu dalam keadaan mapan, atau dia pengen berkeluarga, keluarga yang dia bangun itu mapan, aman, damai, tentram, gitu ya, tidak bermasalah secara keuangan, secara emosional dan mental stabil, gitu ya. Jadi kemungkinan saat ini keadaan dia itu belum stabil. Jadi ada suatu fondasi, ada suatu apa ya? Menurut dia dalam berkeluarga tuh harus punya fondasi kestabilan, ya, kemapanan, ya, kemapanan secara materi. Jadi mungkin saat ini menurut dia belum mapan atau belum stabil secara finansial. Jadi makanya ini yang mungkin menjadi penghambat di hubungan kalian. Dia pengen berkeluarga, dia pengen memiliki anak, tapi dasar dalam berkeluarga adalah mapan. Itu prinsip dia, agar keluarganya bisa aman, bisa baik-baik saja. Bisa jadi mungkin dia pernah gagal dalam pernikahan, contohnya seperti itu, karena dia tidak mapan di masa itu, gitu ya. Atau ya ada masalah lain lah tentang masalah keuangan juga, gitu ya. Atau memang punya prinsip dia pengen punya pernikahan tuh ketika dia sudah mapan. Jadi keluarga, pengen pasangannya juga mapan, sehingga kita memiliki rumah tangga tuh yang sudah mapan. Jadi dia rasa bakalan aman, damai, tentrem rumah tangganya, gitu loh ya, aman gitu lah ya. Terus juga aku lihat mungkin kamu ini berdiri dengan seseorang yang masih ingin mengejar sensasi, ingin mengejar ketenaran ya, ingin senang-senang aja dulu, ingin bahagia, ingin memiliki waktu 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 apa sih? Waktu-waktu muda, waktu senang-senang lah ya, kayak anak muda lagi, pengen menikmati masa-masa mudanya. Nah, seperti itu. Jadi ingin selalu mencari ketenaran atau validasi dari orang ramai, seperti itu ya. Makanya itu tadi ya, agresif. Dia anggap agresif itu adalah daya tarik dia di mata orang lain, kayak gitu. Terus juga aku lihat ada hopeless, ada saat ini kayak dia merasa tanpa harapan, dia merasa tenggelam, dia merasa putus asa, dia merasa hancur berantakan saat ini ya. Yaitu tadi mungkin dalam hal percintaan, setelah putus sama kamu kok nggak ada yang berhasil, terus itu banyak pekerjaan, mungkin kerja ini itu tapi kok nggak ada hasilnya. Terus itu juga ditambah di sini setelah berpisah dengan kamu kok ya baru menyadari ya, dia kehilangan sosok yang sesuai atau lebih dari harapan dia, gitu ya. Dia ngerasa kayak hancur aja gitu hidupnya. Jadi kalau aku lihat di sini distraction, ada dia merasa terganggu dengan perubahan. Jadi gini, orang-orang atau orang kalau disuruh berubah itu kan pasti ada sesuatu yang membuat dia harus berubah. Nah, sesuatu itu berarti sesuatu itu yang tindakan yang menyadarkan dia. Nah, bisa jadi karma, bisa jadi bisa jadi kehilangan seseorang, bisa jadi bangkrut, bisa jadi dicampakkan, bisa jadi ini itu. Pokoknya intinya seseorang kalau misalkan berubah itu pasti ada sesuatu yang mendasari agar dia sadar, baru dia bisa melakukan perubahan, ya kan? Nah, itu aku lihat sepertinya teralihkan. Jadi sebenarnya dia ini harus berubah tapi teralihkan dengan sesuatu, sehingga perubahan yang harusnya dia lakukan segera tapi dia tunda. Jadi kalau aku lihat di sini kayak dia menunda-nunda untuk melakukan perubahan, seperti itu ya. Terus itu juga mungkin aku lihat di sini orang ini tuh orang yang sukar dipahami, atau bisa jadi dia memang selama ini nggak jujur sama kamu ya, banyak tipu muslihatnya, banyak tipu dayanya, seperti itu. Terus itu energinya maskulin ya, dia seorang laki-laki atau punya energi maskulin lah, seperti itu.
Nah, bisa jadi perubahan ini misalkan apa, dia kan punya prinsip pengen mapan ya, pengen mapan, pengen punya keluarga yang mapan. Nah, bisa jadi saat ini mungkin dia sedang berusaha tuh dalam hal finansialnya untuk berubah, tapi ternyata teralihkan mungkin karena ada apa, ada masalah di keluarganya sehingga nggak jadi nih melakukan perubahan dari finansialnya, atau ada apa yang teralihkan dengan hal lainnya gitu ya. Oke, menurut dia kamu dan dia belum berakhir, belum selesai ya. Menurut dia kamu dan dia belum berakhir atau belum selesai. Menurut dia kita masih memiliki hal-hal yang harus diselesaikan dan didiskusikan atau dibicarakan dulu. Entah ini tentang apa, tentang hubungan, tentang kejelasan. Apakah memang benar-benar kamu mau berakhir dengan dia atau tidak? Atau masalah hal lain mungkin masalah tentang janji yang tidak terrealisasi yang ingin dibicarakan, atau mungkin hutang piutang atau apalah. Pokoknya di sini ada hal yang belum selesai di antara kalian menurut dia. Jadi makanya di sini dia mau datang lagi, komunikasi lagi, diskusikan lagi dengan kamu. Terus juga aku lihat di sini ada forgiveness ya, dia ingin mendapatkan pengampunan, dia ingin meminta maaf sama kamu, mendapatkan maaf dari kamu. Mungkin memang ada masa lalu yang membayang-bayangi hubungan kalian kemarin gitu ya. Jadi saat ini dia berjuang untuk melupakan masa lalu. Bisa jadi misalkan saat masih bersama kamu, dia itu masih kayak masih sayang, masih cinta sama mantannya misalkan, atau mungkin mantannya itu masih sering ikut campur di urusan hubungan kalian atau gimana deh. Atau masa lalu dia tentang hal apa, misalkan dia menjadi korban KDRT di masa lalunya, atau dia anak broken home atau gimana deh gitu ya, atau keluarganya pernah bercerai sehingga dia trauma dengan pernikahan atau berkeluarga, sehingga ya hubungan kamu dengan dia tidak berjalan dengan baik misalnya seperti itu. Makanya sekarang aku lihat dia sedang berjuang untuk melupakan masa lalunya gitu ya. Dia pengen melepaskan inner child-nya atau ya traumanya dari masa lalu. Terus itu aku lihat saat ini ya, dia merasa hancur. Dia merasa hancur tentang situasi yang sekarang terjadi ya, hubungan percintaan nggak berhasil, mungkin karirnya juga ambiar atau nggak sesuai dengan harapan dia. Ada terus juga ditambah mau balikan sama kamu kok sulit gitu ya. Dia juga nggak tahu harus berbuat apa, harus gimana menghadapi kamu, bagaimana untuk mendapatkan perhatian kamu lagi gitu. Jadi aku lihat hati dia hancur saat ini. Uh, Terus itu juga ternyata selama ini atau sampai saat ini pun dia masih terbayang-bayang oleh kamu. Jadi bayang-bayang kamu itu nggak bisa dia lupakan ya, nggak bisa hilang gitu dari benaknya. Jadi dari bayangan-bayangmu kemarin yang dia miliki, uh, di sini menurut dia kamu membuat dia menyadari kekurangan-kekurangan dia selama ini gitu ya. Jadi apa yang selama ini dia lakukan dengan percaya diri padahal itu ternyata menyakiti kamu, dia nyadarin, oh ternyata kamu terluka ya gara-gara aku selingkuh, gara-gara aku bertindak seperti ini, bertindak seperti itu gitu ya. Dia akhirnya paham, dia akhirnya menyadari. Terus juga di sini ada miss opportunity ya, jadi ada kesempatan yang terlewatkan. Dia merasa ada kesempatan untuk bisa bersama kamu di masa lalu, tapi ternyata dia lewatkan. Dia tidak bertindak saat seharusnya dia melakukan tindakan. Misalkan kamu sudah memberikan dia kesempatan atau sudah bertanya, ayo kapan kita nikah gitu, taunya dia tidak melakukan
jawaban, tidak memberikan jawaban atau tidak melakukan tindakan apapun di saat kamu mengharapkan pernikahan atau mengharapkan apalah gitu ya. Ternyata dia tidak melakukan apapun ya, sehingga ya udah kamu mungkin mengambil keputusan untuk udah deh akhiri aja kalau misalkan kamu tidak bisa memberikan itu, ngapain buang-buang waktu gitu ya. Jadi aku lihat seperti itu, dia merasa kehilangan kesempatan bersama kamu ya. Seharusnya kemarin aku melakukan ini, tapi sekarang gimana ya, udah terjadi, kamu sudah tidak ada di hidupku gitu, aku mau balikan lagi sama kamu aja sulit, gimana ya gitu ya. Terus juga unexpected outcome ya, hasil yang tidak terduga tuh kan ya, segalanya tidak berjalan sesuai dengan rencana dia. Jadi yang dulu dia lebih memperdulikan yang lain ya, memperdulikan lain itu banyak hal ya, mungkin pasangan lain atau pekerjaan atau money, uang atau apapun ya, dia beranggapan kamu tidak lebih penting daripada mereka atau yang lainnya gitu ya. Ternyata setelah dia mementingkan yang lainnya dibandingkan kamu, ambiar gitu ya, dia meninggalkan kamu begitu saja demi yang lainnya. Ternyata semua yang dia usahakan, semua yang dia rencanakan ambiar, gak ada yang sukses, gak ada yang lancar gitu ya. Dan yaudah, dia sadari hasil yang tak terduga, segala sesuatunya tidak berjalan sesuai dengan rencana dia ya. Mungkin bisa dalam hal pekerjaan dia udah pontang-panting ya, mungkin dia menghasilkan, dia dapat gaji, dia dapat pendapatan gitu ya, tapi mungkin tidak sesuai dengan harapan, mungkin hanya mungkin UMR ya, dia berharap dia bakal dapat bonus sekian, ternyata nggak ada bonus gitu loh ya, atau apa, intinya tidak sesuai dengan harapan dia, tidak sesuai dengan rencana dia gitu ya say. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali. Oke, sampai mana tadi? Aduh, oh ya, zodiak ya, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat ada Scorpio dan ada Sagittarius. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Oke? Ada 14, 10, 27, 25, 26, 9, 22, 13, 16, 20, 5, 3, 23, 2, 21, 7, 24, 12, 19, 1, dan 31. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. April, Februari, Juli, Mei, Juni, Maret, Agustus, dan Januari. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio naga, sio kuda, sio anjing, sio macan, sio kelinci, sio babi, sio tikus, dan sio kambing. Alfabetnya bisa inisial nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada N, C, W, X, E, H, Z, L, K, V, Y, D, U, I, P, R, Q, O, F, T. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.